Hai, my dear Titin. Sehat, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Banyak cinta untukmu. Senang sekali bisa bertemu lagi dalam level energi, dan aku berharap bahwa segala sesuatunya semakin membaik ke depan, oke? Semakin fokusnya kamu kepada pengembangan dirimu, kepada hal-hal yang perlu kamu pelajari dalam kehidupan ini. Dan aku merasa salah satu ujian akhir kamu adalah tentang surrender. Aku berharap kamu lulus di dalam ujian ini. Kita akan mencoba untuk melihat apa yang diizinkan untuk kamu ketahui, apa yang diperbolehkan oleh Tuhan untuk bisa kamu akses dari pasangan twin flame-mu, yaitu Atef. Oke? Ini untuk Titin dan Atef. Bagaimana kabar dan keadaan Atef saat ini? The universe energy and also spirit guide, please help me. Thank you. Aku melihat pertengkaran. Aku melihat Atef bertengkar dengan seorang wanita. Oke. Di ruangan tamu ada sofa di sana. Aku bisa secara detail melihatnya. Kita akan lihat lagi. Ace of Swords. Oke, clarity. Sesuatu tentang clarity. Dia lelah menghadapi pasangan karmiknya. Look at that, ada the hermit di sini. Kebingungan itu, lelahnya itu, ada banyak konflik di antara mereka, sehingga aku bisa melihat adanya sebuah pertengkaran. Oke. Sebuah pertengkaran yang aku merasa untuk sebuah hubungan ini termasuk pertengkaran yang serius. Artinya tensinya cukup tinggi, ya. Karena aku melihat Atef, jadi kalau di sofa itu ada bantal-bantal sofa yang kecil. Oke, dia sampai kehabisan kesabaran dan melempar bantal itu. Ya, terasa seperti melempar bantal itu ke sofa, ya, bukan ke orang yang di hadapannya, bukan. Dia membanting itu di sofa seperti menyampaikan maumu apa lagi? Seperti menyampaikan itu. Oke? Lelah itu membuat dia banyak merenungkan sesuatu, merefleksikan diri. Ya. Dia melihat dengan jelas sebuah pattern atau sebuah pola dalam life path atau jalan kehidupannya. Dan kenapa kemudian bersama dengan karmic person ini terasa seperti ada luka. Oke. Wow, temperance. Setelah the hermit, ada temperance here. Dia juga sedang healing dan menyembuhkan diri, aku merasa. Hal lainnya adalah kesabarannya sedang diuji dalam kehidupan ini. Oke. Betul-betul diuji, aku merasa. Oke. Queen of Wands. This is in reverse. Ada energi manipulatif dari seorang perempuan, oke, dan aku merasa ini adalah pasangan karmiknya. Energi yang berusaha untuk memanipulasi, ada ketidakjujuran di situ, ada ketidakbijaksanaan dalam dirinya, aku merasa, dan dia harus memiliki kesabaran yang luar biasa untuk menghadapi seseorang di sini. Ten of Swords. This is in reverse. Hanya saja, oke, hanya saja. Aku merasa pekerjaan rumahnya adalah tentang bagaimana dia bukan sekedar melihat ada sebuah pola atau pattern yang berulang ketika dia berinteraksi dengan karmic person dalam kehidupannya, tapi ini juga tentang keberanian dia
untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi dia perlukan atau tidak lagi berguna. Untuk apa? Untuk pertumbuhan spiritualnya. Dan salah satu pemicu konflik di antara mereka adalah sesuatu tentang ekonomi, sesuatu tentang finance yang terasa sedikit jomplang atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi banyak faktor. Hanya saja, seharusnya ketika faktor-faktor itu datang dari luar seperti kondisi ekonomi, seperti finansial yang tidak benar-benar stabil, ketika dua orang itu adalah soulmate atau belahan jiwa, maka dalam kehidupan ini mereka bisa saling menguatkan. Tapi yang ini karena bertemu dengan karmic person dalam kehidupannya, ini hadir sebagai pelajaran. Sehingga ketika ada pemicu dari luar, aku merasa bahwa ini memunculkan bukan hanya konflik saja, tapi kesadaran itu. Hanya saja perlu sekali untuk disadarkan. Ya, ini salah satu cara the universe untuk menyadarkannya. Oke. Something trouble with the mic. Aku akan agar suaraku lebih jelas. Ya. Mudah-mudahan sekarang lebih jelas. Oke, aku baru menyadari bahwa mic tidak masuk, suaraku tidak masuk, dan semoga ini lebih jelas, Titin. Pertikaian itu, pertengkaran yang aku lihat itu, aku tidak merasa bahwa ini adalah salah Atef atau ini adalah salah karmic person, karena memang ketika kita bertemu dengan seorang karmic person dalam kehidupan kita, hadir untuk sebuah pelajaran. Itulah kenapa berusaha untuk mencocokkan, berusaha untuk membuat segalanya realistis, mempertimbangkan banyak hal untuk selalu bersama, itu kadang-kadang tidak begitu berhasil. Pertimbangan-pertimbangan logis itu kadang tidak begitu berhasil karena yang dihadapi adalah sebuah divine guidance atau petunjuk, bimbingan dari the universe terkait dengan kenapa seseorang dihadirkan untuk kehidupan kamu. Kalut sekali. Jadi aku masih merasakan energi yang kurang lebih sama seperti sebelumnya, tapi intentionnya meningkat untuk beberapa hari terakhir ini sehingga kamu bisa merasakan itu. Oke, ada kekalutan di sana, ada depression di sana. Dia ini seperti butuh guidance, butuh dituntun, butuh dibimbing agar dia nggak berputar-putar di tempat itu. Tapi lakukan semampumu yang kamu bisa. Jangan sampai kamu terbebani oleh ini, ya. Karena yang aku rasakan ini bukan hanya tentang sesungguhnya jiwanya sangat merindukan jiwamu. Itulah kenapa ketika dalam momen kalut, dalam momen yang terasa seperti kehidupan menghantam dirinya, yang begitu dia ingat seketika adalah kamu. Seseorang yang selalu dia rindukan, tapi untuk sebuah alasan karena kalian ada dalam sebuah koneksi twin flame, kamu perlu menyelesaikan pekerjaan rumah kamu, ego death. Dia pun harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Pelajaran-pelajaran jiwa belum benar-benar lulus, sehingga algoritmanya belum bisa bertemu pada divine timing. Ya, kita akan mencoba untuk melihat lagi. Kenapa merasa tensionnya begitu kuat di sini? Dia berusaha untuk merasionalisasi kenapa dia perlu bertahan dengan pasangan karmiknya, kenapa perlu melepaskan, bagaimana jika dia melepaskan, bagaimana jika tetap bersama-sama. Karena semakin hari dia melihat bahwa pasangannya ini semakin manipulatif, oke, tidak bisa menerima dia apa adanya, sebuah hubungan yang tidak bahagia aku merasa. Dan Ten of Swords, this is in reverse, karena Atef seperti jalan di tempat bagiku, ya. Completion. Sebuah cycle akan berakhir, oke. Dan berakhirnya cycle ini adalah aku merasa akan menemukan sebuah puzzle, di mana puzzle itu adalah bagian dari jalan cerita kehidupan kalian berdua. Dalam proses itu aku merasa
Mungkin terasa seperti chaos, mungkin terasa seperti crowded, tapi bagiku ini terasa sekali menuju pada sebuah akhir, menuju pada sebuah ending the cycle. Oke. Menuju kepada kestabilan, sesuatu yang pondasinya kokoh, sebuah hubungan yang kuat, yang berlandaskan pada saling menghargai dan ingin bertumbuh bersama sebagai sebuah jiwa menua bersama. Oke. Dia ini hilang kesabaran, dia kehabisan kesabaran, dia kehabisan energi dalam koneksi ini. Kemudian dia merenungkan banyak hal tentang apa yang perlu dia lakukan dalam hidup. What next? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti stuck? Dia meminta bimbingan, dia meminta guidance, tapi seringkali aku merasa jika energi sebelumnya dia banyak overthinking, banyak membiarkan pikirannya kacau, di dalam energinya sekarang yang terbaca adalah dia lebih calming down. Kalaupun ada emosi yang negatif yang menyelimuti dirinya atau ego yang begitu besar yang hadir, dia justru berusaha untuk sendiri menenangkan diri di kamar, mencari ketenangan di malam hari, merenungkan banyak hal dalam kehidupan tentang apa yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk kedepannya, apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki diri. Berusaha untuk menyeimbangkan tentang perasaan dan juga logika yang dia miliki. Logika berpikirnya berjalan, tapi ada soul desire atau panggilan jiwa yang membuat dia, aku merasa dia sedikit confused dengan ini atau bingung dengan apa yang sebenar-benarnya dia inginkan. Maka doakan dia, Titin, doakan dia agar dia bisa menemukan jalan yang terbaik dan juga terhubung dengan higher self-nya yang menuntunnya pada life path atau jalan kehidupannya. Dia berusaha untuk healing, sembuh dari luka. Dia berusaha kuat untuk bersabar dengan segala terpaan kehidupannya. Atef. Apa yang aku sampaikan, ya? Completion dan connection. 4-4, kemudian 4. So, angels number 4, 4, dan 4. Kenapa sesuatu harus selesai atau hubungan karmik ini mendekati selesai? Karena pelajarannya sudah diambil atau hampir sebagian besar sudah diambil. Sehingga sisanya tinggal apa? Sisanya adalah tinggal bagaimana semuanya terkoneksi. Apa yang terkoneksi dengan jalan kehidupan Atef, apa-apa saja yang, ya, the tree of life ini seperti ada sebuah cabang-cabang yang akan menghubungkannya dan memang dibutuhkan oleh dia dalam perjalanan jiwanya di cycle selanjutnya di kehidupannya. 4, 4, dan 4. Wow. Nice energy. Dia juga dibimbing begitu luar biasa, begitu sesungguhnya bimbingan kepada dia begitu keras, ya, karena ya ada banyak hal yang kadang-kadang memblokade dirinya sendiri dari cahaya atau dari pencerahan, aku merasa. So, tahun ini juga akan menjadi tahun yang besar bagi kamu, ya. Tahun ini 2022 aku merasa adalah tahun dimana kamu menemukan seseorang. Apakah itu Atef atau soulmate atau belahan jiwa kamu, tapi sesuatu mendorong kamu atau soul desire kamu mendorong kamu untuk menemukan harmoni dalam cinta. Ini pesan yang perlu disampaikan kepadamu.
Itu yang aku punya untuk pertanyaan pertama kamu. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan kedua kamu, my dear. Apakah Atef masih ada dalam hubungan karmiknya? Masih berhubungan dengan karmic person dalam kehidupannya? The universe, energy, and also spirit guide, please help me. Thank you. Atef. Nine of Wands in reverse. Page of Wands. The Fool. Ya, lihat energi The Fool. Kamu terhubung dengan Amethyst. Look at that. Protection, perlindungan. King of Pentacles. Atef. Dan hubungan karmik dalam kehidupannya. Apakah dia masih berada di sana? The universe, energy, and also spirit guide, please help me. Thank you. Nine of Pentacles. Dia dapatkan Nine of Pentacles. Yang satu dalam posisi reverse dan ini dalam posisi upright. Ingatlah bahwa Nine of Pentacles bukan hanya tentang mandiri secara finansial, tapi seseorang yang sedang berproses untuk menjadi mandiri. Mandiri artinya sendiri. Di bottom of the deck ada Ace of Swords, but this is in reverse. Sense yang aku dapatkan, ini masih terkait dengan bacaan pertama tadi. Semuanya berkesinambungan, tidak ada energi yang berubah. Ini sekedar konfirmasi bahwa dalam proses ini, jika kamu bertanya secara status masihkah bersama, maka masih, tapi ini berada di sebuah jurang perpisahan. Oke, Atef sedang memantapkan dirinya untuk menjadi seorang single yang mandiri, yang menyelesaikan semua konflik dalam kehidupannya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain dalam kehidupannya, dan menjadi seseorang yang mengupayakan kebijaksanaan yang sudah dia pelajari dalam kehidupan. Oke? Ace of Swords, this is in reverse. Kadang-kadang yang menahan dia kenapa masih ada dalam posisi ini begitu lama adalah keraguan, karena banyak pertimbangan. Ketahuilah ketika seorang manusia merasa bisa merasionalisasi atau melogiskan segala sesuatu, ditimbang dengan akal alih-alih percaya pada intuition, biasanya justru akan muncul keraguan, karena pikiran ini akan selalu melindungi diri kita dari sesuatu yang belum jelas. Oke, dari sesuatu yang belum kelihatan gitu. Aku tidak menyarankan setiap orang untuk tidak menggunakan logika berpikirnya, tapi terlalu banyak menggunakan akal pikiran kadang-kadang mendistraksi kita dari apa yang sudah kita ketahui dan kita pelajari begitu lama. Oke, seumur hidup. Dia berusaha untuk membebaskan dirinya, membiarkan dirinya untuk memiliki energi adventurous itu lagi. Bukan hanya energi kamu saja yang terhubung dengan Amethyst, karena ketika berbicara tentang Twin Flame Connection, maka energi kamu adalah energi dia. Dia pun diproteksi dengan Amethyst yang kamu punya. Perlindungan diri yang kamu buat untuk dirimu, turut serta melindunginya. Doa yang kamu sampaikan, doa yang kamu panjatkan untuk dia melindungi dirinya. Untuk apa? Berani mengambil langkah besar dalam kehidupan atau keputusan besar, sekalipun dia belum tahu akan seperti apa kehidupannya setelah ini, tapi dia meyakini bahwa setiap hal yang dia putuskan, dia tahu dia dilindungi oleh the universe, selagi ada pure intention atau niatan baik di situ. Nice. Energi yang terbaca terasa seperti dinamis, ya. Jadi aku merasa ada harapan bagi dia untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Nice energy, oke?
Dan sedikit pesan untuk kamu. Aku sampaikan tadi sempat spoiler di bacaan pertama bahwa terasa seperti tahun ini, tahun 2022 adalah tahun dimana kamu fokus pada family, membuat sebuah family atau lebih bertanggung jawab kepada keluarga yang sudah kamu punya. Tapi bagiku tahun ini ketika membaca kamu terasa seperti sebuah tahun yang ada energi pernikahan. Tidak selalu pernikahannya terjadi di 2022, tapi terasa seperti ada energi itu. Ada energi dekat dengan sebuah komitmen, yang komitmen itu adalah pernikahan. Oke? Hubungan-hubungan bisa menjadi lebih dalam, tapi sekaligus untuk karmik-karmik biasanya ketika kita berbicara tentang a whole year 2022 berpisah. Banyak hubungan karmik yang selesai. Oke. Kenapa begitu? Karena cycle-nya memang seperti itu. Banyak hubungan karmik yang selesai. Apakah semuanya kemudian akan selesai? Tentu saja tidak. Ini tergantung pada pelajaran yang sudah diambil atau belum. Dan satu lagi, free will-nya dipakai atau tidak untuk berani melangkah dari sebuah hubungan yang tidak sehat itu, ya. Maka ini sedikit pesan untuk kamu, karena aku tidak mau apa yang diberikan oleh Spirit Guide tidak aku sampaikan hanya karena kamu tidak menanyakan sesuatu tentang dirimu. Yang pertama adalah tahun ini menjadi tahun dimana ada banyak nasihat bijaksana, ada banyak nasihat baik yang bisa kamu berikan kepada orang-orang yang datang kepadamu untuk meminta dinasihati atau meminta masukan. Oke? Perhatikan bahwa bagaimana kamu berbicara, apa yang kamu sampaikan, karena setiap orang memasukkannya dalam hati, setiap apa yang kamu sampaikan, terutama di tahun 2022 ini, ya. Kamu punya niatan yang besar, kamu punya tekad yang besar untuk take care of yourself, untuk mencintai dirimu, merawat dirimu, seperti halnya kamu peduli pada orang lain. Jadi aku merasa keseimbangan ini muncul dalam proses di mana kamu lebih peduli pada dirimu, sekaligus di titik yang sama kamu tidak mengabaikan apa yang bisa kamu bagi dengan orang lain. Sukses bisa ada di pelukan kamu ketika kamu percaya pada kemampuan kamu untuk bisa melihat segala yang terjadi dalam kehidupan kamu as a bigger picture, atau sebagai sebuah gambaran yang lebih besar, terutama untuk kamu menuju, untuk kamu maju dengan goal yang sudah kamu tentukan dalam kehidupan kamu. Akan ada banyak momen kamu disupport oleh orang-orang yang kamu sayangi, bisa family, bisa seseorang yang kamu cintai dan mencintai kamu, dengan cara-cara yang berbeda untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kamu merasa tidak terlalu diperhatikan, atau kamu merasa ada cara-cara yang tidak cocok di kamu ketika orang memperhatikan kamu atau orang peduli padamu, maka tahun ini semuanya berbalik. Tahun ini ada kans atau potensi di mana orang-orang menunjukkan support, tapi dalam ekspresi yang berbeda. Oke? Aku paham. Semoga kamu memahaminya. Jadi ada keheranan, kayak gini ya, gitu. Kok kayak gini, ada apa ya, gitu. Jadi banyak keheranan itu. Bukan hanya dari family, tapi aku merasa dari seseorang yang spesial juga. Kamu pun akan merasa lebih bermanfaat, kamu merasa lebih berguna bagi orang lain. Kamu juga berguna bagi dirimu sendiri. Itu 2022-mu. Awareness tetap harus dibawa, karena challenge atau tantangan itu selagi kita masih ada di dunia, pasti masih ada mengikuti kita, tidak terkecuali siapapun, ya, even aku sekalipun. Maka dalam kehidupan di 2022 ini, cobalah untuk memperhatikan ketika kamu yang punya panggilan jiwa untuk bisa lebih merawat, bisa lebih peduli, bisa lebih bertanggung jawab, tapi terasa seperti di awal-awal tahun tidak begitu excited, tidak begitu bersemangat, ya, karena satu dan lain hal. Protect dirimu atau lindungi dirimu dari tendensi untuk menjadi seorang yang perfeksionis. Oke? Kamu sudah menjalani banyak hal, terlalu banyak hal.
pahamilah bahwa good enough is good enough. Cukup adalah cukup. Ada saatnya untuk mengatakan cukup pada sesuatu. Ya, kamu sudah menjalani terlalu banyak hal dalam kehidupan. Ketika kamu lelah, maka istirahatlah. Jangan menjadi terlalu perfeksionis. Dan persiapkan diri kamu untuk kadang-kadang merasa bahwa beban beban orang-orang di sekeliling kamu atau kesedihan-kesedihan mereka ini kamu tumpukan di pundak kamu. Jadi kamu merasa bertanggung jawab sekali atas misalnya bagaimana seseorang maju atau tidak, bagaimana seseorang yang kamu cintai, apakah dia bertumbuh sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Perhatikan, jangan kewalahan dengan itu, ya. Kita kembali ke Atef dengan hubungan karmiknya. Lihat, dia melepaskan diri dari keangkuhan atau ego, kesombongan dirinya. Oke. Mode bertahan itu tidak lagi dia pertahankan habis-habisan. Aku lebih merasa dia ingin lepas dari konflik-konflik yang tidak penting, membebaskan dirinya. Look at that, ya. Bagaimana the fool di sini berusaha untuk membebaskan dirinya, membuat sebuah lompatan berdasarkan pada keyakinan. The Great Gathering. It's all coming together, intuitive hit, soul tribe. Yang terjadi apa? Di balik layar, apa yang terjadi dalam kehidupan nyata seorang Atef, bahwa ini adalah sebuah gathering, ibaratnya adalah sebuah rapat besar, sebuah pertemuan dari spirit guide, dari leluhurnya, dari angels yang berusaha untuk mengarahkan, ini Atef mau kita bawa kemana? Proses awakening, proses kesadaran dirinya apakah sudah cukup atau tidak untuk membuat kita mengarahkan dia kepada tempat yang di atas stage-nya yang sekarang. Oke, tarik ulur di situ terjadi, tapi menimbang banyak hal, algoritmanya bertemu, dan aku merasa it's all coming together. Ada intuitive hits, suara-suara dari spirit guide, dari guardian angel itu muncul dalam intuisinya. Dan ketika berbicara tentang intuitive hits, maka itu terdengar sekali, itu terasa sekali, dan sulit untuk diabaikan. Sulit untuk pura-pura nggak dengar intuisi gitu. Take a break. Oke, sama dengan mode The Hermit di bacaan pertama. Life's work, not a season. Get off the treadmill. Kadang-kadang capek juga kalau lari maraton terus. Sesekali butuh istirahat, menjernihkan pikiran, ngecharge energi diri untuk bisa lebih fokus lagi pada impian-impian, pada pertumbuhan spiritual, pada perkembangan jiwa. Oke? Suaraku mulai habis di bacaan ini. Kita selanjutnya menuju ke pertanyaan ketiga kamu. Oke? Oke, ini untuk pertanyaan ketiga. Tujuan Atef menghubungi Titin. Apakah tulus dari hati atau ada maksud tertentu? The universe energy and also spirit guide, please help me. Thank you. Yang pasti ada hal yang ingin dia sampaikan tapi tidak dia sampaikan. Karena menuju pada bacaan ketiga, suaraku tersendat, hampir tidak bisa berbicara. Oke, ada blockage dalam komunikasi antar kalian berdua, throat chakra. Ten of Pentacles, sesuatu yang berhubungan dengan family. Aku merasa ada ketulusan di sana. Aku merasa ada banyak hal yang ingin diungkapkan, lebih dari sekedar menyapa. Tapi ada banyak hal juga yang membuat dia tidak benar-benar punya keberanian untuk melakukan itu.
Oke. Tapi Ten of Pentacles di sini, lihatlah ya. Ada kebahagiaan, ada keluarga yang aku sampaikan kepadamu. Kenapa kemudian muncul di 2022? Something about happy family. Sesuatu di mana itu akan membuat kamu lebih punya tanggung jawab atau peran baru sebagai seseorang dalam sebuah family yang itu menuntut perhatian kamu, itu menuntut tanggung jawab kamu untuk berada di sana. Oke? Motivasi Atef menghubungi Titin. The universe energy and also spirit guide, please help me. Page of Cups, kerinduan. Mengingat seseorang yang dia masih cintai, dia masih sayangi. Seseorang yang merupakan bagian dari jiwanya. Sekalipun ini adalah energi seseorang yang tidak punya cukup keberanian untuk bertindak lebih daripada sekedar menyampaikan sesuatu. Oke, belum cukup punya keberanian, belum mengantongi, belum mengumpulkan keberanian yang cukup untuk menyampaikan sesuatu kepadamu tentang apa yang dia rasakan. Look at that. Oke, ada cinta di sini. Tapi terasa seperti belum sepenuhnya. Ya, belum ada keyakinan itu. Belum ada keyakinan itu. Ya, tapi bahwa dia menyadari jiwanya merindukanmu, itu iya. Apalagi intention atau niatan Atef menghubungi Titin. See? Aku sampaikan dan kamu dapatkan Six of Cups dan Queen of Pentacles. Lihatlah ya. Six of Cups berbicara tentang merindukan seseorang yang memahami dia, yang menyayangi dia, menerima dia apa adanya, yang even sudah bertahun berpisah, even sudah lama tidak berjumpa, tapi ini sebuah reuni ya. Dan itu dilandasi pada perasaan menyayangi, perasaan peduli. Secara energi dia tahu ketulusan hati kamu, kebaikan hati kamu. Oke, dia pun merindukan itu, ketulusan itu yang ternyata tidak dia dapatkan dari kehidupan dia sekarang. Dan dia melihat kamu as a Queen of Pentacles, seseorang yang layak untuk dihargai dan dihormati, mendapatkan sebuah tempat yang istimewa. Dalam apa? Queen of Pentacles adalah dalam keluarga. Ada energi seorang ibu di sini, ya, mandiri secara finansial, tapi dia punya rasa sayang yang begitu besar kepada siapa? Kepada anggota keluarganya. Lihat semua kartu di sini. Kamu sudah familiar dengan tarot card. Kamu tahu apa yang sejak awal aku sampaikan tentang family. Itu akan menjadi fokus kamu di 2022. Dan ketika berbicara tentang intention dari seorang Atef menghubungimu, kartu ini keluar bukan sebuah kebetulan. Oke. Untuk Twin Flame Connection, aku akan membiarkan divine timing berbicara kepadamu. Tapi dalam proses ini, ketika kamu mendengar ini dariku, tetaplah fokus pada energi kamu yang sebelumnya, tanpa obsesi untuk memiliki. Ada energi berserah yang luar biasa di situ. Ada energi surrender atau kekuatan surrender yang menuntun Atef juga untuk menemukan jalannya, ya. Bottom of the deck, the moon here. 1 dan 8, 9. Ada sebuah misteri yang mulai terbuka, tapi ini juga tentang intuisi, ya, intuisi yang kuat. Ini juga tentang hitam dan putih. Ini tentang bagaimana kamu atau Atef sama-sama berusaha untuk melihat kemana semesta ini menunjukkan jalannya, terutama melalui tanda-tanda, melalui intuition, my dear. Dalam momen ini, momen paling baik adalah untuk tidak membiarkan keraguan, tidak membiarkan
ketakutan, kekhawatiran, insecure, overthinking, overanalyzing menyelimuti kehidupan kamu. Semuanya aku merasa sudah mulai tertata, puzzle-nya sudah mulai kelihatan. Maka izinkan aku membimbing kamu untuk stay on the track, the right track. Ya, fokus tetap pada pengembangan dirimu, fokus pada pekerjaan rumahmu yang sudah aku sampaikan kepadamu, dan di level akhir adalah the power of surrender. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa membawa kamu ke sebuah tingkatan di mana bisa jadi semesta punya skenario Atef datang dalam kehidupanmu. Oke? Ada sesuatu yang bisa aku sampaikan, ada yang tidak. Aku tidak ingin memberi harapan tinggi, tapi energinya sudah bisa aku rasakan. Hanya saja, kenapa aku menahan diri untuk tidak memberitahunya kepadamu? Karena apa yang aku sampaikan, aku merasa justru bisa mengacaukan. Oke, track yang sudah benar kamu ambil. Karena cintamu, rasa sayangmu kuat kepada Atef. Ketahuilah apa yang sudah kamu lakukan sekarang benar. Tidak terobsesi, tidak ada rasa yang terlalu besar atau ambisi untuk memiliki yang begitu besar. Itu sudah benar. Maka lanjutkan itu. Apapun yang kamu dengar dariku, jangan merubah segala sesuatu yang sudah kamu pakemkan, yang sudah kamu tata. Kamu sudah menata hatimu dan sebagainya. Karena lagi-lagi, this is twin flame connection. Ini bukan koneksi yang bisa secepat kilat bersatu, dan tujuannya kita ada dalam sebuah spiritual connection, terutama twin flame, memang tidak untuk berfokus pada persatuan. Persatuan itu ibaratnya adalah hasil akhir dari kita yang fokus pada pengembangan diri masing-masing. Kamu dan Atef, masing-masing, bukan bersama. Di satu titik kalian sudah merasa penuh dengan diri kalian dan melaksanakan misi jiwa kalian, algoritma the universe hanya the universe yang tahu itu untuk akhirnya bertemu pada sebuah titik, misalnya union. Oke? Aku berkali menyampaikan ini di beberapa live ya. Aku sampaikan bahwa salah satu klienku yang selama 6 bulan, hampir 6 bulan, rutin sekali coaching denganku. Dia ada dalam twin flame connection dan dia menikah dengan pasangan twin flame-nya di 2022 ini. 6 bulan dan tahun-tahun sebelumnya, mungkin orang bilang dihajar habis-habisan oleh semesta. Diambil semua yang dia miliki dalam kehidupan. Popularitas, kekayaan, kemudian anak, pasangan saat itu adalah dalam pernikahan harus divorce, dan masih banyak lagi, ya, gejolak dan juga dinamika. Tapi keteguhannya untuk memperbaiki diri ini luar biasa aku sampaikan. Dia adalah salah satu orang yang bisa dicontoh, terutama dalam union twin flame. Tapi kenapa tidak aku share? Agar orang tidak berfokus pada memperbaiki diri hanya karena ingin bersama dengan pasangan twin flame-nya. Itu pun bisa menjadi blockage. Temukan jalanmu. Setiap hubungan twin flame ada jalan cerita masing-masing. Ya, ada banyak keajaiban. Nanti bisa kamu lihat jika semuanya semakin dekat. Sesuatu yang tidak bisa dinalar. Nggak bisa masuk akal lagi. Ingat pesanku, surrender. Ya, kalaupun ada lampu hijau dari bacaan ini bukan untuk membuat kamu terbuai, kemudian kamu larut, kamu lupa bahwa tujuan dari kamu mengetahui kamu punya twin flame connection atau twin flame person dalam kehidupan kamu adalah untuk mengembangkan diri, untuk kamu fokus pada dirimu, hal-hal apa yang perlu kamu rubah, old habit, kebiasaan yang sudah tidak lagi kamu butuhkan, yang seharusnya sudah kamu delete dari kehidupan kamu, karena kamu improving yourself. Kamu memperbaiki dirimu, lebih menyayangi tubuhmu, even secara fisik, secara mental, dan secara spiritual. Ya. Jadi jawabannya jelas, tujuan dia menghubungimu adalah tulus dari hati.
Kalaupun ada maksud tertentu itu adalah sesuatu yang berlandaskan pada cinta. Jadi pertanyaan kamu ini agak sedikit ambigu. Maksud tertentu di sini aku tidak melihat ada maksud negatif di dalamnya. Oke? Kamu lihat kan? Kamu lihat semua terkonfirmasi. Jadi kartu-kartu berikutnya hanya akan mengonfirmasi apa yang disampaikan sebelumnya. 2. Jika kamu mengikuti readinganku, kamu akan tahu bahwa kartu ini dalam oracle card yang aku punya selalu berarti adalah energi tentang new beginning, dan itu adalah tentang sebuah hubungan atau pernikahan. Ada angka 2 juga di sini. New beginning di sini adalah antara dua orang atau in relationship, dan aku merasa it's all about wedding atau pernikahan. Entah kenapa bagiku energi dari sebuah portal di sini ini adalah sebuah portal di mana ada energi pernikahan. Selalu setiap kali aku melihat kartu ini. Dari sesuatu yang beku, kesepian, menjalani hari-hari sendiri, terasa seperti penuh dengan momen-momen yang sendiri, sepi, dingin. Kalau malam dingin sendiri. Dan dua orang masuk, kamu masuk ke dalam sebuah portal di mana di situ ada kehangatan, ada rumput yang hijau, ada sesuatu yang bersinar di sana, nggak lagi dingin, hangat karena bersama dengan seseorang, ada masa depan yang cerah di sana karena ada sun di sana, tidak ada lagi dingin sendiri, beku, tidak ada lagi. Beginning 2022 untuk Mutin. Setelah dapatkan beginnings dan 444, kamu dapatkan angels number lagi, 33, blossoming. Sesuatu yang akhirnya bermekaran. Itu adalah perasaan kamu, itu adalah perasaan dia. Itu adalah jatuh cinta untuk kesekian kalinya. Perasaan rindu yang terobati. Perasaan di mana dua orang saling ini indah sekali. Ketika pasangan twin flame bersatu, ini menjadi speechless atau sulit diungkapkan dengan kata-kata karena energinya yang kadang terlalu besar, terlalu indah, terlalu intens untuk aku rasakan. Jadi aku hanya bisa senyum-senyum aja ketika membaca reading ini. Aku tidak sedang melebih-lebihkan. Aku membaca dan menyampaikan apa yang aku rasakan. Kamu dapatkan 41 Soul Song, dan ini tentang sebuah transformasi. Lihatlah ketika berbicara tentang heart chakra, maka apa yang ada dalam hati kita ini yang paling terhubung dengan the universe. Ini sebuah pengingat bagi kamu. Agar apa? Agar kamu fokus kepada tentang bagaimana kamu merasa, bagaimana perasaan kamu dalam keseharian kamu atau dalam kehidupan sehari-hari kamu ketika kamu menjalani aktivitas. Karena itu yang paling terhubung dengan the universe. Sehingga pastikan bahwa kamu membawa rasa itu, bahwa kamu selalu bisa lebih bersyukur setiap harinya, kemudian bisa menikmati setiap tarikan nafas yang kamu punya dalam kehidupan kamu, menghitung rasa syukur atau apa-apa saja yang bisa kamu syukuri setiap kali sebelum berangkat tidur, menjalani hari dengan lebih indah. Kalaupun kamu mendapatkan pesan yang spesifik dari your twin flame person atau ATEF di sini, maka pastikan bahwa yang kamu bawa adalah doa. Aku tahu bahwa kalian saling merindukan, jiwa kalian saling merindukan satu sama lain. Tapi aku sampaikan bahwa ini adalah tentang pelajaran jiwa.
ketika kamu lulus dengan pelajaran jiwa kamu, dia pun lulus pada sebuah stage yang sama, maka biarkan dan izinkan the universe untuk menuntun kalian jika memang kalian bisa bersama-sama di kehidupan sekarang. Oke? 2022 aku bisa melihat banyak kebahagiaan untukmu, maka jangan bersedih-sedih lagi. Oke, jangan putus asa, tetaplah menjadi seorang Titin yang pandai bersyukur dan baik. Oke, jiwamu baik, jiwamu cantik, tetaplah seperti itu. Dan berterima kasih pada setiap hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu yang membentuk jiwa seorang Titin menjadi sebijaksana sekarang. Tapi semuanya belum selesai selagi kita masih bernafas di bumi ini, dalam kehidupan ini. Kita masih terus diminta untuk belajar, maka jangan berhenti belajar sesuatu. Tantangannya selalu ada tantangan baru, even one day dalam relationship kalian berdua. Oke? Titin, terima kasih sudah membagikan energi ini kepadaku. Banyak cinta dan kebaikan untukmu. Jaga diri, jaga kesehatan. Kamu ada di negeri orang, maka pastikan untuk selalu bisa membawa energi positif dalam kehidupan kamu. Kamu senantiasa dilindungi. Dan selalu percaya bahwa di setiap langkah kamu ada perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Okay? Take care, my dear. I'll see you on the next video. See you. I love you.